Jadi tidak boleh tidak mau nikah. Tapi kalau kenyataannya jomblo, kan jomblo ada dua ya, ada jojoba, ada hijau lumut. Jomblo bahagia sama ikatan jomblo lucu dan imut-imut. Jadi ketika nikah itu kontraknya peristiwa yang mengguncang ars itu pasti luar biasa. Al-misakan itu. Tapi pertemuannya proses ta'aruf kalau tadi menjawab pertanyaan itu tidak tunggal. Mungkin dijodohkan. Ada ahwat dijodohkan sama ibunya. Nanti teman mama mau datang. Mungkin cocok buat kamu. Aduh mah, bukan. Ihwan belum nikah juga nih. Udah lulus, mapan pokoknya lah ya. Kerjaan ada. Nih teman ibu nanti mau datang bawa anak perempuannya. Kamu lihat, aduh mah, jangan beginilah emang zaman situ berbahaya. Si Nurhaliza aja udah lewat. Enggak, lihat dulu aja. Ntar lagi datang katanya. So kamu mah nggak usah keluar, dilihat aja. Nggak usah keluar pokoknya mah, lihat aja. Nanti ibu yang ngobrol. Nah, gitu datang, si ibunya kan ke belakang ngobrol. Cuma ngomong. Jadi ya kenal lah harus, tapi proses kenalnya itu tidak tunggal. Dan saya appreciate betul apa yang ditulis oleh Epul di buku itu. Murabi itu bukan menjadi penentu, penentu itu tetap walinya. Pernah ada kasus yang orang tuanya nggak dikasih tahu, ini awal euforia murabi, nikah siri lagi, nikah siri padahal nggak ada dasar, nggak nikah siri itu ini darurat banget gitu ya. Ya mau Ahwan Ahmad mau nikah aja gitu. Ya nikah siri, nikah oleh murabinya sampai hamil. Problem nanti pada pencatatan anak di catatan sipil. Kalau anak itu dia tidak bisa dicatat sebab tidak bisa punya akte kelahiran kalau keluar atau lahir dari pernikahan yang tidak diakui oleh negara. Agama mah sah secara agama. Cuma ketika itu orang tuanya betul-betul marah karena anaknya pulang ke rumah dalam keadaan hamil dan berkata saya sudah nikah. Itu ibu itu merasa dicampakkan, ayah merasa dicampakkan, tidak dihargai. Nah, saya pikir apa yang ditulis di Numi itu bagus sekali untuk memberikan. Memang tidak, kadang-kadang orang tua pertimbangannya subjektif. Murabi mungkin lebih objektif. Tapi jangan salah, subjektivitas tidak selalu salah. Kalau ada yang melamarmu, wahai kaum wanita, dan ibu bilang no, kenapa sih lo? No aja, jelasin. Nggak tahu ya, ibu nggak bisa jelasin, tapi kata ibu mah jangan. Itu juga kita mengerti ada satu dalam bahasa psikologi feeling, dalam bahasa agama ilham, melihat sesuatu yang tidak bisa karena pengalaman hidupnya bilang no, bukan dia tidak baik, buat kamu nggak cocok. Beberapa kasus yang akhirnya berpisah padahal dianggap sebuah proses yang sempurna karena memang tidak bisa membaca. Nah, tapi itu kan kasus khusus. Secara umum objektivitasnya perlu. Jadi kalau ta'aruf ya kenalan berapa lama, ya tidak harus lama-lama tapi jangan terlalu kilat juga. Ya kenalan di Facebook besok nikah ya nggak bisa juga. Jadi proses ta'aruf adalah proses yang tidak tunggal. Yang ada senang jadi comblang. Teman saya tuh ada Hafiz namanya Kang Hafiz, senang banget nyomblangin. Pokoknya kalau ada yang jomblo mau nyari pasangan, mau dicariin sama dia. Sama istrinya berjuang dia. Apa Mimi? Ini ada ini, cari. Saya rada nggak bisa gitu deh, rada nggak bisa jadi comblang. Saya takut dituntut pertanggungjawaban. Jadi ini keluarga saya, anak saya yang paling besar sudah nikah, Ahmad. Dia seorang pembuat film, sedang menunggu S2 untuk film di Busan di Korea. Kemarin jadi instruktur di Asia Film Academy di Busan. Filmnya 2 tahun lalu masuk di Festival Film Cannes di Prancis. Film pendek judulnya Penghulu. Ceritanya korupsi di KUA.
yang hampir membuat pasangan muda yang semangat itu tidak jadi kawin gara-gara suaminya nggak mau membayar lebih dari yang seharusnya. Kan di KW 700, si orang KW-nya minta 750, suaminya nggak mau. Apaan nih, nggak boleh, katanya lu ribut apa mau kawin sih. Pendek banget filmnya, tapi itu dianggap menggambarkan realitas di Indonesia. Anak saya perempuan, Hani, sedang di Inggris, di Brighton, S2 di bidang komunikasi, dan insya Allah alhamdulillah sudah selesai September, akan pulang bulan Januari karena baru wisudanya Januari. Sambil nunggu wisuda, sekarang kerja di restoran Jepang di Brighton. Kadang jadi pelayan, kadang jadi potong daging, kadang jadi kasir gitu ya, belajar hidup yang sesungguhnya. Saya perempuan, yang laki-laki Fadil sudah lulus SMA tahun lalu, sedang menunggu visa untuk melanjutkan S1 di Jerman. Istri saya PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dan kami sedang belajar jadi petani, belajar punya tanah. Saya terlambat matre kan. Saya sama istri terlambat matre, jadi waktu uang kami banyak, ketika saya nikah usia 25 tahun kayak dik-dik gitu. Saya nikah 25 tahun kayak dik-dik. Dan saya dan istri dibilang sama kakak saya sebudiman terbagi duit. Jadi banyak sekali uang yang didapat itu kita keluarkan untuk hal yang ya mungkin bantu orang, nolong orang. Buat kami sendiri sudah merasa cukup, ada rumah meskipun rumahnya itu dikasih sama mertua, tanahnya gitu ya. Saya pikir udah cukup, ternyata tidak. Anda harus belajar bagaimana memiliki aset. Ya, orang keluarga Muslim harus bisa menjadi keluarga yang berkecukupan, sehingga nanti bisa berbagi. Kalau kita punya tanah yang banyak, bukan untuk diwariskan juga. Saya bilang ke istri saya, alhamdulillah saya punya beberapa aset dengan istri dalam 10 tahun terakhir. Kami bisa membeli cukup banyak aset, tapi saya bilang ke istri saya, aset itu bukan harus untuk diwariskan, anak-anak harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Ini mah kita wakafkan aja. Nanti biar berkah wakaf itu yang menolong anak-anak kita dalam hidupnya. Nah kalau Anda punya tanah 1000 hektar terus diwakafkan, kan luar biasa loh. Ya kalau 1000 mah ambil itulah 100 hektar untuk anak-anak. Yang 900-nya diwakafkan. Anak juga belajar. Jadi menikah itu perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Perintah loh, ya. Surat An-Nisa, menikah. Sunnah Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman rughiba an sunnati falaysa minni. Ini perspektif agama dalam pernikahan itu perintah Allah dan sunnah. Jadi tidak boleh tidak mau nikah. Tapi kalau kenyataannya jomblo, kan jomblo ada dua ya, ada jojoba, ada hijau lumut. Jomblo bahagia sama ikatan jomblo lucu dan imut-imut. Kalau jomblo sampai tua, ya kalau jomblo nggak boleh obral banting harga. Pernah ada kasus itu banting harga yang istilah saya kasar ya. Ahmad, ya numi banget lah. Tapi sampai usia jelang 40 belum nikahnya. Akhirnya ada laki-laki yang mendekati, laki-laki yang masih main biliar malam-malam, merokok, kadang mesti minum bir, sholatnya nggak ini. Tapi si Ahmad ini berpikir mungkin saya bisa memperbaiki dia. Lagi pula umur saya udah terlalu tua untuk menolak. Pernikahannya 3 bulan. Karena memang secara prinsip ini nggak bisa ketemu. Dan si laki-lakinya juga bukan kayak dik-dik yang berusaha memperbaiki diri. Dia jatuh bangun, menahan, gitu. Enggak, dia tidak punya komitmen. Dia cuma bilang, aku begini, kamu bisa terima nggak? Mengingat umur, saya terima dia katanya. Oh berantakan. Jadi kalaupun diuji dengan pasangan yang belum datang sampai waktu tertentu, ya sabar aja ya. Akan ada pada waktunya. Ada teman saya yang baru menikah di usia 40 lebih, perempuan ya. Nikah, suaminya orang Belanda. Dia pas studi ke luar negeri ketemu, ngambil master dapat mister, dapat. Tadi persiapannya udah dijelasin lah sama Aun tadi, banyak banget ya. Senang banget. Jadi kalau bisa nanti kita bikin kelas-kelas. Jadi nggak bisa kecepatan gitu Aun, turunin lagi tadi mau kecepatan banget. Ini pelajaran seminggu sebetulnya. Jadi bisa bikin di Salman dulu ada sekolah pernikahan, tapi karena inisiatornya pergi ke Bangka nggak lanjut. Kita bisa bikin sekolah pernikahan dengan tempat yang lebih nyaman di
ada misalnya di Sahejo Park di Purwakarta tuh outdoor, itu ada kawasan 77 hektar yang bisa buat outing, buat apa, ada ruang. Jadi bisa bikin kegiatan yang memadukan antara seharian belajar tentang persiapan pernikahan, dan kalau bisa sudah ada calonnya, atau yang datang yang belum pada punya. Alumni sekolah pranikah Saman banyak yang jadian ya, ikut itu karena belum punya, katanya nyadar, ternyata pas pulang dapatnya alhamdulillah. Jadi harus diterusin nih Kang Edul untuk yang kelas ini. Ini sayang banget yang tadi saya selesaikan yang awalnya, suami saya bukan imam, jadi rasanya berantakan deh saya, karena saya udah terus terang ke calon suami saya, dia nggak terus terang ke saya. Saya udah terus terang segala kejelekan saya dengan kekacauan saya di Jakarta, bagaimana kehidupan saya di Jakarta, dugem segala macam diceritain, minum apa segala macam, udahlah saya lakonin Pak. Ini dari keluarga aktivis Mesir. Dan ketika nikah, saya tuh nikah tuh memang ketika poin untuk berbalik. Saya milih dia juga karena dia jadi, ternyata dia tidak bisa jadi imam yang baik. Apakah boleh saya tinggalkan aja? Nah, tidak. Boleh jadi Allah memberikan sesuatu yang menjadi tugas kita yang kita tidak suka. Al-Baqarah 216.